sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga apa yang Bapak nanti sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Di sini saya sebenarnya Pak, kan ini diperkelompokkan ya, diperkelompok jadi 2 orang gitu. Jadi khusus nanti saya ada teman, yaitu Lucy. Lucy boleh memperkenalkan dirinya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya salah satu mahasiswa dari STM di Bandung. Saya akan mewawancarai Bapak Kariska. Jadi gimana kita langsung Teh? Ya kita langsung aja ya. Kan tadi sebelumnya udah bilang ya, Bapak adalah seorang pengusaha yang propertinya itu ya ada beberapa gitu ya. Nah terus Ya. kami di sini pengen bertanya salah satu properti yang Bapak dari awal sampai sekarang itu menjadi besar gitu. Pertanyaannya, untuk usaha properti yang sangat Bapak banggakan apa sih gitu? Kalau saya ya, usaha properti adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Jadi siapapun orang itu, baik dia udah besar atau masih baru menikah atau mau lulus kuliah atau mulai bekerja, mereka pasti akan membutuhkan yang namanya properti. Nah, dari situ makanya saya mengambil yang namanya bisnis properti karena apa? Properti merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia selain dari makan, minum, pakaian, sandang, pangan. Jadi itu properti juga salah satunya. Itu yang membuat saya memutuskan untuk masuk di bisnis properti. Gitu, Rizka. Nah, kalau misalkan untuk berbagai PT-nya gitu alamatnya, apakah ada beberapa cabang untuk daerah sekitar Bandung atau di luar kota? Sorry, suaranya kecil banget. Bisa diulang? Untuk alamatnya, seperti apakah Bapak mempunyai cabangnya gitu? Agak kresek-kresek ya, bisa diulang? Lucy boleh diulas nggak? Suaranya kurang jelas. Kurang jelas suaranya soalnya. Untuk alamatnya mungkin ya, Bapak kan pasti punya punya bidang propertinya di mana-mana ya gitu. Untuk Ya. sekitar Bandung atau di luar kota apakah ada gitu? Kebetulan saya bukan dari Bandung, saya dari Surabaya ya. Jadi properti saya kebanyakan semuanya di Surabaya. Ada juga yang di luar kota, jadi kayak di Bali, di Jawa Tengah, itu ada di Rembang. Terus ada di kota-kota lain di Jawa Timur saya juga punya. Seperti itu. Nah, untuk berdirinya properti gitu ya Pak. Iya. Kapan sih dari mulainya, tahun berapa, tanggal berapa? Oh, kalau saya mulainya itu sebenarnya ya, saya dari lulus kuliah saya sudah mulai bekerja di bidang properti, tapi baru sebagai marketing. Jadi saya hanya sebagai marketing di salah satu agen properti, itu dari tahun 2002. Kemudian saya belajar menjadi marketing dan profesi itu saya jalani sampai tahun 2009 atau kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, di tahun 2009 saya mulai membuka kantor saya sendiri. Nah, tahun 2009 itu tepatnya di Mei tanggal 5 saya mulai membuka usaha saya di bidang properti sendiri. Seperti itu.
Untuk karyawan dari pertama Bapak membuat properti itu sampai sekarang ada berapa gitu? Kalau di awal saya masih bekerja dengan kurang lebih 3 orang. Jadi saya sama satu admin dan satu teman saya sebagai marketing juga. Jadi kami berdua. Kami menjalani itu kurang lebih sampai tahun 2009 sampai tahun 2011 itu saya sudah punya marketing sekitar 24 orang dengan omset rata-rata per tahun kurang lebih sekitar 8 sampai 9 miliar. Masya Allah, Gitu. anak muda ya. Untuk awal-awal apakah Bapak kerjasama gitu sama orang lain atau emang memulai usahanya sendiri gitu? Nah itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya memulainya sebagai marketing. Kalau marketing itu biasanya kita bekerja tanpa modal. Jadi kita bekerja di kantor orang lain, belajar ilmunya sebagai marketing sambil mencari modal dari jualan. Karena jualan properti itu kita dapatnya bukan gaji, tetapi sistemnya adalah komisi. Jadi satu rumah atau satu properti yang kita jual, kita dapat komisi. Nah itu yang kita dapatkan sebagai penghasilan gitu. Nah, terus apa sih gitu yang membuat tertarik gitu? Kenapa Bapak pilihnya harus properti ini gitu? Ya itu tadi, seperti tadi saya jelaskan, karena properti kan salah satu kebutuhan ya, salah satu kebutuhan pokok, dan juga kebutuhan ini tidak akan ada habisnya gitu loh. Nah, kenapa saya ngambilnya pekerjaan sebagai marketing bukan sebagai pegawai? Ya, karena kalau sebagai pegawai saya terikat waktu ya jadi mungkin jam 9 sampai jam 5 sore, tetapi kalau sebagai marketing saya tidak terikat waktu. Dan di situ saya bisa beraktivitas lebih banyak dan berinovasi sehingga saya bisa mempunyai penghasilan lebih juga. Itu keuntungan kerja sebagai marketing. Boleh masukannya nggak Pak buat apa dari pertama Bapak berjuang gitu, dari awal banget sampai sekarang apa yang Bapak rasakan perihnya itu perjuangan? Simple ya. Jadi ketika kita mulai sama seperti teman-teman juga nanti ya kalau lulus ya. Ketika kita mulai pasti itu adalah sesuatu hal yang paling berat. Jadi apa yang kita mulai belum tentu juga ada hasilnya gitu loh. Sama seperti saya mulai di tahun 2002, itu setelah saya lulus kuliah saya langsung bekerja sebagai marketing properti. Untuk 7 bulan pertama saya nggak punya penghasilan sama sekali dan saya juga tidak jualan satupun properti yang saya pegang gitu loh. Jadi selama 7 bulan saya tidak punya penghasilan. Nah, gimana sih cara saya untuk dapat makan atau dapat tempat untuk nginap atau apa? Saya nunut dari pacar saya dulunya gitu loh. Saya nunut makan sama dia karena dia punya gaji gitu. Nah, sempat saya juga putus asa di bulan ke-8 ya. Saya sudah tidak bisa jualan, putus asa, pinginnya berhenti aja cari kerjaan yang ada gajinya. Tetapi teman-teman saya juga ternyata memberikan saya semangat. Jangan dulu deh, dicoba lah, dicoba lagi. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman, ya udah saya coba lagi 1 bulan. Seandainya saya berhasil, saya akan terus. Tapi kalau saya nggak berhasil, saya berhenti gitu loh. Ternyata disitulah jawaban saya diberi gitu loh. Dalam bulan itu saya dikasih jualan 1, walaupun dapat komisinya kecil, cuma 3 juta saat itu di tahun 2000 Desember 2002. Tapi itu akhirnya membuat saya terus melangkah di bidang properti itu. Nah, akhirnya saya bisa jualannya booming itu tahun 2003 di bulan 2, itu saya bisa jualan kurang lebih dapat komisinya bisa sampai 500-an juta gitu loh. Itu awalnya akhirnya saya terus sampai sekarang. Seperti itu. Untuk Lucy, silakan ada tambahan pertanyaannya buat Bapak. Ya. Kalau boleh tahu, berapa kira-kira omset perharinya? Kalau saya ngomong jualan properti itu nggak bisa ngomong omsetnya per hari ya. Kita ngomongnya bulanan. Jadi per bulan kita bisa dapat sampai berapa. Jadi yang kita maksud tadi jualan 1 bulan misalnya kita jualannya sekitar 2 sampai 3 miliar ya. Itu kita dapat komisi kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta. Seperti itu.
Terus berapa persen keuntungan Bapak yang dapat eh, untuk menjual omset itu? Oh, kalau dari omset itu keuntungan kita kurang lebih sekitar 30% ya. Jadi kalau kita dapat penjualan misalnya 10 miliar ya kita bisa dapat komisinya nanti sampai 300-an juta gitu loh, 300-an juta. Itu omsetnya. Terus apa sih yang menjadi ciri khas usaha yang Bapak sedang dijalankan saat ini? Kalau ciri khas khususnya ya, kalau kita ngomong agent-agent properti atau usaha-usaha di bidang properti, kebanyakan orang membangun rumah itu tergantung dari tipe-tipe customer-nya ya. Jadi kalau saya akan ngambil di customer yang menengah ke bawah karena mereka adalah paling banyak, pangsa pasarnya paling banyak, yaitu misalnya kita ngambilnya di angka sekitar 1,5 miliar ke bawah. Nah, dengan cara bermain seperti itu, pangsa pasar kita luas banget gitu. Itu ciri khas yang kita main. Jadi saya tidak bermain yang di angka 1,5 atau 2 miliar ke atas itu terlalu tinggi sehingga kita mainnya yang menengah ke bawah aja seperti itu. Terus apa saja sih kendala yang Bapak yang didirikan saat ini? Apa ada kendala apa gitu? Kalau kendala banyak ya, pasti ya. Di kerjaan apapun, di bidang apapun, selalu pasti ada kendala. Terutama kalau kita ngomong, kita punya tenaga kerja itu berhubungan dengan yang namanya manusia. Manusia itu paling susah diatur, itu kendala paling utama. Gitu. Jadi, bagaimana cara kita memanage orang-orang di bawah kita, bagaimana cara kita mengatur mereka untuk bekerja, untuk berjualan, itu yang jadi kendala paling utama. Terus apa sih motivasi Bapak atau tips sehingga dapat eksis bahkan maju sampai sekarang usaha Bapak itu? Kalau saya tujuan sebenarnya adalah kenapa saya bisa eksis karena saya sebenarnya berusaha untuk membantu orang. Jadi ketika kita berusaha untuk membantu orang lain, maka kita akan tetap bisa selalu bertahan untuk bekerja. Kalau kita hanya tujuannya di tanda petik ya, kita ngomong di uang, itu kadang kita udah jenuh, ada titik jenuhnya. Tetapi kalau kita berusaha dengan membantu orang-orang di sekitar kita, membantu teman-teman kita yang lagi butuh mencari uang, membantu mereka untuk belajar bekerja. Nah, kita punya passion di sana sehingga mereka akan memberikan semangatnya juga gitu loh. Jadi ketika mereka bersemangat, kita pun akan tertular semangatnya. Itu yang buat saya selalu bersemangat untuk bekerja di bidang ini. Apakah Bapak bisa berbagi tips buat para calon pengusaha? Buat anak mudanya gitu loh Pak. Biar anak mudanya ada yang lebih semangat gitu buat menambah usahanya. Ya, kalau tipsnya sebenarnya sederhana ya. Saya kemarin kenal dengan masnya juga itu kan lewat IG aja ya. Jadi kita kenal lewat IG, sempat kontak-kontak. Akhirnya saya juga saya punya akun IG di R_on_the_top. Di situ saya juga memberikan tips-tips untuk semangat bagaimana tips-tips teman-teman bisa berbisnis itu bagaimana. Kenapa? Karena kita ngomong cara berbagi tips sebenarnya itu tergantung dari teman-teman juga. Jadi bagaimana caranya mau action dan apa tujuannya. Karena kebanyakan dari teman-teman yang kalau masih mahasiswa ya, kalau masih mahasiswa ada sekitar 70-80% dari mereka tidak berpikir bagaimana untuk cara berbisnis, tetapi mereka berpikir bagaimana mendapatkan nilai yang bagus supaya nanti bisa bekerja di suatu perusahaan yang bagus. Jadi mereka tidak berpikir mengenai bisnis, tetapi mereka lebih mengutamakan untuk bekerja ke perusahaan mana nantinya. Nah, ini adalah kendala-kendala yang paling sering dihadapi sama mahasiswa saat ini. Jadi mereka lebih terfokus pikirannya untuk bekerja dengan orang lain sebagai pegawai, bukan sebagai bisnismen, bukan sebagai pengusaha. Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan pertambahan dari saya. Mungkin kembali lagi sama Teriska.
Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya buat kita. Siap. Lagi nggak ganggu kan Pak ya? Pertanyaannya udah habis ya? Ya Iya, udah Kak. udah. Nah, mungkin setelah ini ada sesi sharing boleh dari teman-teman yang ingin bertanya. Boleh disampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu, mumpung masih mahasiswa, gunakan waktunya untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Betul. Mungkin ada Mas pertanyaan dari saya sendiri ada. Silakan Mas. Jadi Mas, betul apa yang dikatakan Mas Ron itu bahwa mahasiswa kita dicetak untuk sebagai nantinya punya skill, dan ketika skill itu kita menguasai di sana, terus kita diarahkan yang nanti ketika sarjana itu kerja gitu. Nah, sementara kan kita gitu, STMB sendiri itulah mencetak bisnis universitas bisnis. Nah, ada nggak dari Mas Ron untuk kita sendiri gimana sih caranya biar yang nantinya walaupun kita akuntansi manajemen yang nantinya bakal jadi manajer, kan karyawan juga kan. Nah, tapi dari itu ada jadi sisi bisnisnya, dan terutama untuk unit-unit bisnisnya yang bakal kita jalankan selanjutnya. Oke, makasih Mas. Nah, kalau zaman sekarang saya juga lagi menggelutinya. Saya lagi menggeluti di bisnis digital, terutama ya kita ngomong sekarang ini di sosial media ya, sosial media. Teman-teman mahasiswa perlu banyak belajar di sana, karena saya pun juga baru belajar, sekitar 5-6 bulan. Nah, di situ kesempatan teman-teman untuk sukses itu jauh lebih banyak. Teman-teman bisa bangun personal branding teman-teman di sana, bisa membangun branding teman-teman di sana, bisa membangun jualan online di sana, dan itu sangat-sangat menghasilkan. Saya kasih contoh simpel aja ya, saya tidak pernah bermain di sosial media, tetapi semenjak bulan 5 saya bermain di sosial media, saya membahas tentang branding, Nah, dalam sekali posting, jadi misalnya saya posting satu konten, saya bisa mendapatkan 2-3 klien yang membayar saya untuk membuat berbagai macam produk yang dia inginkan. Jadi contoh misalnya dia ingin membuat logo, dia ingin membuat branding, dia ingin rebranding, saya akan bantu itu. Sehingga saya punya penghasilan tambahan. Yang kalau saya pikir sebenarnya memang kecil banget dibanding dengan penghasilan saya di bidang properti atau di pekerjaan lainnya. Tetapi ini kalau dikerjakan benar-benar, dikerjakan dengan niat yang baik, saya rasa teman-teman pasti bisa punya penghasilan yang jauh lebih banyak daripada saya. Kenapa? Karena teman-teman masih muda, lebih gampang belajarnya, dan di situ pangsa pasarnya sangat luas banget. Jadi teman-teman mulailah belajar sosial media. Bagaimanapun caranya, Anda harus belajar tentang sosial media. Di situ banyak hal ya, ada Instagram, Facebook, TikTok, ada podcast, ada Twitter dan sebagainya. Itu membuat teman-teman bisa punya penghasilan, walaupun mulai dari kuliah sekarang, itu teman-teman sudah bisa punya penghasilan. Saya lagi membimbing ada 2 teman, mereka lagi kuliah kalau di Surabaya ya, mereka kuliahnya di ITS, masih semester 2. Sekarang saya lagi membimbing mereka untuk membuat yang namanya e-book. Nah, e-book ini juga nantinya bisa dijual, sehingga mereka punya penghasilan. Dan ada juga satu teman saya, kalau boleh dibilang saya nganggap mereka teman ya, padahal mereka masih kuliah ya, saya jauh umurnya. Nah, satu ini lagi posisinya di Sumbawa, di NTB. Saya pun membimbing dia untuk belajar affiliate marketing. Nah, di situ supaya dia bisa punya penghasilan. Karena apa? Dunia digital, teman-teman bisa dapatkan penghasilan dari berbagai macam sisi. Ya, jadi itu teman-teman perlu banget untuk belajar di dunia digital ini. Itu mungkin masukan dari saya, Mas. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Silakan, kalau ada mau yang ditanyakan. Mumpung masih ada ya Masnya. Oh iya Mas,
ini juga gitu, kita itu mahasiswanya kelas karyawan loh Mas. Kenapa Mas? Kita ini mahasiswa kelas karyawan, jadi kita juga masih ada yang punya kerjaan gitu Mas. Oh benar, bagus banget kalau kayak gitu. Jadi saya kasih contoh tadi ya, yang mahasiswa ITS tadi ya, mereka pun juga itu masih sekolah, tapi sambil ngajar. Jadi dia pun ngajar. Ada yang kalau yang di Sumbawa itu, dia pun sambil kuliah, dia kuliahnya malam, siangnya dia kerja gitu loh. Jadi memang tidak ada masalah. Jadi teman-teman jangan takut, kesempatannya masih panjang, peluangnya masih banyak, apalagi kalau di dunia digital. Udah masuk aja langsung. Belajar bagaimana caranya, belajar bagaimana cara membangun personal brandingnya, supaya apa teman-teman juga bisa punya peluang yang sama dengan teman-teman yang lain. Jangan takut. Jadi kalau di dunia digital, apapun yang Anda lakukan, apapun yang teman-teman lakukan, peluangnya itu sama besar. Tidak ada yang membedakan bahwa dia itu kaya, dia itu miskin, dia itu tidak mampu atau dia mampu. Tidak ada yang bisa membedakan. Tetapi semuanya sama peluangnya. Jadi banyak orang yang bisa terkenal di dunia digital walaupun dia tidak punya kemampuan apapun. Tetapi dia bisa terkenal dengan apa yang dia bagikan. Nah, itu teman-teman perlu belajar di sana. Betul ya Mas, mumpung masih muda kita banyakin pengalaman ya Mas ya. Yes, betul banget. Oh Mas, terakhir nih, ada nggak kata-kata atau motivasi buat kita, khususnya mahasiswa, biar bisa berkembang gitu, khususnya di bisnis? Simple ya, kalau semenjak saya masuk dari bulan 5 ya di dunia digital, jadi teman-teman pun juga perlu perhatikan bahwa saya punya satu quote yang menarik, yaitu network is our network. Ya, jadi jaringan itu adalah kekayaan kita. Jadi teman-teman mumpung masih muda, mulailah membangun jaringan sebanyak-banyaknya. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Karena apa? Anda tidak akan tahu teman Anda jadi siapa atau teman Anda jadi apa nantinya. Betul. Bangunlah hubungan dengan teman-teman sebanyak-banyak mungkin. Sehingga ketika nanti Anda sudah masuk ke dunia kerjaan, ke dunia bisnis, Anda bisa melihat peluang-peluang yang datang dari berbagai macam sisi. Itu mungkin dari saya. Wah, mantap banget nih Mas. Makasih loh Mas ininya. Siap, sama-sama. Terakhir, kita boleh Mas, kita foto bersama di sini. Siap, boleh. Nah, teman-teman silakan dinyalakan videonya. Mungkin bisa dinyalakan. Ayo kameranya dinyalakan. Lucy, Raffi, Unuy, ayo dinyalakan. Udah, aku dari tadi udah nyala kameranya. Nah, ayo semua teman-teman dinyalain dulu ya. Ini nggak screenshot gimana? Ini enggak itu volume sama ini. Volume. Mana ada ini? Ini kalian jangan ikut. Ya ini buat dokumentasi. 2 kali ikut. Nah, udah pada nyala belum nih kameranya? Cara yang belum nyala kameranya. Udah ya, ayo kita foto bareng. Oke. Kalau ada, bentar ya Mas, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau DM ke saya, bisa langsung follow dengan Instagram saya, nanti bisa langsung DM dengan saya ya. Mungkin nanti Masnya bisa bagi-bagi ke teman-teman akun Instagram saya. Iya Pak, siap. Makasih banyak. Ya, betul. Terima kasih. Follow Instagramnya plus nomornya nanti aku share Mas ke teman-teman anak Mas. Boleh. Silakan. Ya, nanti Mas ya. Yaudah, ayo kita foto bareng ya. Semuanya. Ayo gayanya dulu, gayanya mana? Mana gayanya? Maaf. 1, 2, 3. Maaf jadi. Gimana sih? Masuk itu kita. Jangan masuk ya, enggak. Mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah,
Ya. Anton, jazakumullah ya. Makasih banget loh. Siap, terima kasih juga Mas. Terima kasih Makasih juga. sudah Makasih Ya. banyak Pak, Ya. sudah meluangkan waktunya dan sudah membagi Siap. ilmunya. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Stop recording.